2 minggu pacaran, aku pulang, suami ngajak nikah 2 minggu doang. 2 minggu doang, makan. Wah. Sistem telat dia. Oke guys, kembali lagi bersama aku Yani, Cileli dan Natalie. Jadi kali ini kita pengen ngobrol nih, kan Kak Yani sama Kak Lia kan nikah sama orang Korea nih. Aku tuh pengen tahu banget, enak gak sih nikah sama orang Korea? Enak. Enaknya apa enaknya? Ya enaknya dalam kata arti apa nih? Kehidupannya atau gimana? Ya arti umum aja deh. Secara umum. Iya, secara umum. Lu dulu deh jawab Teh. Pagi kurang enak, malam enak. Pagi kurang enak, malam enak. Pagi kurang enak, malam enak. Kita sih umum ya. Ini secara realistis ya guys. Iya. Kalau masalah secara umumnya dan ingin dengan kata-kata yang baik dan benar ya sebenarnya nikah sama negara mana aja sama aja, ya nggak? Kalau lagi susah ya susah, kalau lagi seneng ya seneng. Yang penting dinikmatin. Iya betul. Udah nikah, nikmatin. Tapi jujur sih kalau memang ada yang sering banget aku dapat pertanyaan kayak gitu, enak nggak sih nikah sama orang Korea? Iya, Aku bingung. kan kadang enaknya dalam segi apa ya gitu. Iya kan? Kalau masalah hidup, malah menurut aku nikah sama orang Korea lebih dituntut harus super mandiri. Soalnya di sini apa-apa harus sendiri, ngerjain sendiri, kerja ya kerja, ngurus anak ya ngurus anak. Jauh dari orang tua. Rumah tangga. Kalau sakit nggak ada yang bantuin. Iya sih. Oh ya, kalau boleh tahu kok bisa sih kayak ini sama kalian tuh nikah sama orang Korea itu gimana sih ceritanya awal mulanya tuh loh? Iya, gue kenapa nikah sama orang Korea ya? Nasib. Jodoh. Tak bisa diseraba-raba. Kayaknya sih jodoh guys. Iya sih. Karena kebetulan kerja di perusahaan Korea, terus ketemunya sama bapaknya anak-anak, terus aku terpesona pada pandangan pertama. Terpesona. Iya, akhirnya ya gitu. Lah kalau kalian sendiri awal mulanya tuh gimana? Kenal sama suami Korea gitu? Suami Korea. Kenal sama suaminya Jujur maksudnya? loh. Awal pertama ketemu sama bapaknya Camilla itu waktu sama-sama belajar di daerah Sanbon di Gyeonggi-do. Di situ kita sama-sama belajar apa sih? Jadi ada sister city sebenarnya, Jakarta dan Seoul. Di situ ada program. Aku ikut, bapaknya Camilla pun juga ikut. Cuman kita beda jurusan. Nah, ketemu ya awal mulanya di situ aja sih. Pokoknya kalau dia ketemunya di sekolah, aku ketemunya di tempat kerja. Terus akhirnya ya udah kepincut. Iya. Itu njeplak banget. Enggak sih. Jadi bapak Camilla aku tanya, kok lu bisa suka sama gue gitu? Katanya nggak ada malu, katanya. Dianya nggak punya malu. Nggak punya malu. Terus apa sih? Ya enak katanya kalau dibawa-bawa nggak perlu modal. Diajak susah bisa kayaknya gitu. Enggak sih, ya gitu-gitu. Pokoknya ketemunya di sekolah itu, terus suami justru kenalnya tuh kita nggak dengan waktu proses yang lama, justru 2 minggu sebelum aku pulang for good ke Indonesia. Di situ baru kenal suamiku. Padahal kita sekolah itu 10 bulan. Iya. Selama 10 bulan itu kita 9 bulan lebih itu kita nggak kenal sama sekali. 2 minggu sebelum kita pulang ke Indonesia, suami baru tahu, aku tuh baru tahu gitu. 2 minggu pacaran, aku pulang, suami ngajak nikah 2 minggu doang. 2 minggu doang, makan. Wah, sistem telat dia. Murah banget kan? Ya, enggak gitu juga. Ngalahin IMS kan? IMS aja sekarang butuh sebulan, dia 2 minggu. Iya. Kalah jasa pengiriman. Kalau dia 2 minggu langsung nikah, aku 5 tahun baru nikah. Jadi pacaran 5 tahun. Dulu 5 tahun. Pacaran 5 tahun. Versi mahal, versi murah lah. Ya. 5 tahun. Bukan masalah itu, mungkin karena dulu nggak direstuin dari dua keluarga, sama-sama nunggu, akhirnya bapaknya anak-anak juga kalau misalnya nggak nikah sama aku katanya nggak nikah sama yang lain. Terus ya udah cintanya buat gue doang. Mantap. Gue dulu jimatnya kuat coy. Ntar dia diseriusin lagi nih. Enggak, bercanda. Dulu sih karena aku masih kecil, jadi kelihatannya tuh
masih enak gitu loh buat diajak jalan tuh murah-murah aja, cukup dikasih sate makan mau, ciki mau gitu. Masih murah lah jajannya. Iya, jajannya masih murah. Begitu udah kawin mahal juga. Tekor. Emang dulu Kak Yani ke Korea tuh umur berapa sih? Aku 20 lah kalau nggak salah, 20 tahunan. 20 tahunan. 20. Berarti kalau Indonesia bisa 19-an. 20 lah. Gue keder kalau bisa kadang Korea tuh dinaikin setahun sih. Iya. 20-an. Nah, pas nyampe di Korea 20-an. Terus kontrak dari itunya kan magangnya 2 tahun, jadi 22 tuh aku pulang. Tapi waktu itu aku udah pacaran sama bapaknya anak-anak. 3 tahun di Indonesia. Itu LDR sempet kan. LDR juga? Iya, Oh, LDR. gitu. Akhirnya ya namanya jodoh ya. Ketemu lagi. Tahu-tahu ditelepon katanya siapin dokumen gitu. Waduh. Berarti nikahnya di Indonesia atau di Korea? Kalau untuk nikah secara negaranya, aku didaftarin dulu di sini. Tapi posisi aku masih di Indonesia waktu itu. Soalnya kalau zaman dulu kan, kalau misalnya nikah antar luar negeri, yang aku dengar untuk orang Korea aja ya, aku ambil contoh tuh. Kalau nikah itu nggak bisa langsung dapat visa dulu. Jadi suaminya dulu pulang tuh visanya bisa 10 bulan kemudian baru turun. Jadi tuh kita nggak bisa langsung ikut suami. Jadi suaminya itu ini pulang pergi terus zaman dulu ya. Itu zaman dulu, tapi emang kenyataan sih kayak gitu, guys. Terus kalau aku dulu akhirnya bapaknya suamiku itu punya cara lain, jadi gimana caranya biar visa itu cepet turun. Akhirnya aku didaftarin catatan sipilku dulu, nikah sipil negara dulu di sini. Jadi kan otomatis negara sudah merestui, maksudnya aku udah resmi istrinya istrinya suamiku gitu ya. Nah dari situ aku udah dapat surat gitu. Jadi pas aku nikah di Indonesia ijab kabul, terus dapat surat nikah, aku langsung ke Dutaan Besar Korea itu cepat, soalnya posisinya aku udah ada dokumen resmi dari Korea. Jadi seminggu nggak nyampe langsung ke Korea. Langsung turun visa langsung ke Korea. Kalau kalian dulu nikahnya di mana, Kak? Di Indonesia juga. Di Indonesia, nikahnya di Indonesia. Karena dari pertimbangannya adalah suami itu keluarganya kecil, cuman bisa dihitung lah dari pihak bapak, dari pihak ibu cuma berapa, dan pihak aku tuh keluarga besar. Jadi keluarga suami udahlah di Indonesia aja, jadi yang dari Korea ke Indonesia gitu. Betul. Di Indonesia kita nikahnya. Di Korea hanya mendaftarkan aja, jadi perayaannya cuma satu sih resepsi. Soalnya kalau di Korea sih yang paling penting emang daftarnya sih, pendaftarannya itu paling penting dan paling mudah itu yang pendaftarannya. Asal sama-sama udah bawa KTP aja udah, catatan nikah, ke-up gitu. Kalau masalah ngerayainnya Korea gampang banget kan, asal ada duit, asal gedung, jadi. Lagi ngobrol diajak nikah, langsung ke kantor doang, tanda tangan udah nikah itu. Nikah kalau di Korea. Nikah ngobrol cocok nikah yuk. Itu bareng langsung ke kantor sama-sama tanda tangan, udah saat itu kita udah resmi. Udah resmi secara negara ya. Emang itu yang penting. Iya. Itu yang penting. Tapi kalau resepsi udah tanda tangan gitu, untuk misalnya cerai tuh ribet gitu loh. Ribet, misalnya untuk perceraian ribet. Gitu. Begitu. Kita kok jadi banyak panjang lebar ya, satu buku. Ya jangan bosan ya guys, anggap aja ini informasi ya. Kalau suka silakan dimasukkan ke hati, kalau tidak suka masukkan kuping kanan, keluar kuping kiri. Sharing. Sekedar sharing. Gue mau ngasih tau dong baju gue. Lu kata ibu apa Mbak? Aku cakep. Gue males banget baca dari tadi. Makanya gak buat kalian nonton dong My God Minu. Kita waktu awal-awal nih baru belajar acting, adanya di channelnya Kak Yani. Di channel aku. Nanti subscribe juga channelnya Kak Yani, terus subscribe juga channelnya Kak Ya. Subscribe asli yang jarang upload. Jangan sakit hati deh kalau ini subscribe dia. Aku masih malu. Aku introvert. Videonya setahun cuma 2. Sabar ya, Yang penting subscribe dulu. Subscribe aja dulu. Oke guys, jangan lupa like, komen yang positif, dan subscribe yang belum subscribe channelnya G, dan jangan lupa mampir juga subscribe ke channel aku. Kalian akan menemukan sobat koplak di situ. Banyak mereka yang kalau ngomong lak-lakannya copot. Jadi dan jangan lupa main ke sini aja. Subscribe YouTubeku masih sepi. Oke, dadah. Bye.